Halo semua, selamat datang di segmen baru dari Weekly Knowledge, yaitu adalah Flash News. Jadi sebelum masuk ke videonya, gue mau ngejelasin dulu apa itu Flash News dan konten apa aja yang bakal kita hadirin di segmen baru ini. Jadi Flash News ini merupakan media di mana kita akan menyampaikan rangkuman berita menarik apa aja seputar game dan teknologi yang terjadi selama 2 minggu terakhir, secara singkat, padat, dan jelas. Dan juga, Flash News ini akan tayang setiap 2 minggu sekali di channel YouTube-nya Himatredia. Dan gue Dio selaku host bakal membimbing kalian di Flash News episode 1 kali ini. So, kita langsung aja ke videonya. Di berita pertama datang dari Asus ROG. Jadi minggu kemarin, tepatnya tanggal 2 Agustus, Asus merilis salah satu dari jajaran laptop gaming mereka, yaitu Asus ROG Zephyrus 15 atau dengan kode name GX550. Laptop ini merupakan laptop pertama dari ROG yang menggunakan dual screen, yang sebelumnya sistem dual screen ini diimplementasi di seri ZenBook mereka atau di ZenBook Pro Duo. Produk yang masuk ke Indonesia ini punya spesifikasi berupa prosesor Intel Core i9 10980HK dengan 8 core dan 16 thread, disertai juga dengan GPU RTX 2080 Super dengan Max-Q design. Sementara untuk RAM disediakan RAM 32GB dual channel dan untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe 2TB dan juga disertakan satu slot NVMe lagi untuk keperluan upgrade. Nah, yang unik dari laptop gaming ini adalah fitur dual screen-nya, di mana layar utama dari laptop ini berukuran sebesar 15,6 inch dengan IPS panel beresolusi 4K. Sementara untuk layar keduanya, Asus menyebutnya dengan nama ROG ScreenPad dengan ukuran 14,1 inch beresolusi 4K juga. Uniknya layar kedua dari laptop ini bisa ngangkat ke atas sekitar 13 derajat saat laptopnya dibuka. Laptop ini dibanderol dengan harga 96 juta kembali 1000 untuk varian Core i9 dengan RTX 2080 Super dan 72 juta kembali 1000 untuk varian Core i7 dengan RTX 2070 Super. Untuk RAM dan SSD juga dia nggak ada bedanya, jadi dia cuma beda di CPU dan GPU-nya aja. Jadi buat kalian yang ngerasa sultan dan punya banyak uang, kalian bisa beli ini laptop di marketplace kesayangan kalian. Berita selanjutnya datang dari game eksklusifnya Xbox, yaitu Halo Infinite. Jadi setelah kemarin di-reveal di acara Xbox Game Showcase, Halo Infinite mengalami penundaan perilisan yang rencana awalnya bakal dirilis akhir tahun ini atau berbarengan dengan perilisan Xbox Series X. 343 Industries yang merupakan developer dari Halo Infinite ini memposting pengumuman mengenai game ini di Twitter mereka, yang mana mereka terpaksa menunda ini game ke tahun depan yang dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Mereka juga bilang situasi ini menyulitkan proses development-nya serta memberi mereka waktu lebih lama untuk memaksimalkan gamenya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, banyak fans yang ngekritik game ini ketika di-reveal di acara Xbox Game Showcase kemarin. Karena dari segi kualitas grafis yang ditampilkan, grafis dari game ini tidak mencerminkan kualitas next-gen konsol sama sekali. Justru grafisnya terlihat tidak memuaskan di mata para fans. So, jadi gue harap dengan penundaan ini, 343 dapat memperbaiki apa yang mereka reveal di Game Showcase kemarin dan memberikan apa yang diekspektasikan ketika gamenya dirilis nanti. Berita selanjutnya datang dari PUBG Mobile yang katanya bakal support 90 FPS. Jadi PUBG Mobile kini secara resmi, mereka sudah bisa berjalan di 90 FPS dalam gamenya. Tapi sayangnya, fitur ini baru bisa tersedia secara eksklusif untuk perangkat smartphone OnePlus aja. Dan masa eksklusif ini akan berakhir tanggal 7 September. Jadi setelah masa eksklusifnya berakhir, kita bisa merasakan fitur 90 FPS ini. So, jadi menurut gue ini merupakan fitur yang cukup menarik, di mana pemain yang punya refresh rate 90 Hz bisa menikmati fitur dari game ini secara maksimal. Berita selanjutnya datang dari game FIFA 21 yang bakal dirilis tahun ini, yang mana mereka mengumumkan fitur-fitur yang akan jadi andalan gamenya. Fitur yang diumumkan pertama itu dari pembaruan Volta 5 versus 5, di mana terdapat perbaikan dari fitur online-nya dan juga pendeknya cerita dari Volta ini sendiri di FIFA 20 sebelumnya. Terus juga ada competitor mode, yang mana kita bisa bermain bersama pro player yang hadir sebagai ghost data.
Atau dalam artian kita bisa bermain ngelawan pro player, tapi mereka tuh sebagai AI di game itu sendiri. Terus juga ada positioning personality, yang dimana pemain yang ada di game ini punya skill yang sama seperti pemain aslinya. Lalu juga ada career mode yang dapat update, dimana menghadirkan growth system baru, AI yang lebih cerdas, dan juga FIFA Ultimate Team yang bisa dimainkan secara co-op. So menurut gue FIFA bakal ngefix banyak hal di game ini setelah apa yang mereka alami di FIFA 20. Berita kelima datang dari Xiaomi, yang dimana akhirnya mereka merilis Redmi 9A di Indonesia. Jadi beberapa hari yang lalu, Xiaomi merilis salah satu smartphone seri Redmi mereka ke pasar Indonesia di kelas entry level, yaitu Redmi 9A. Jadi Redmi 9A ini menggunakan chipset Helio G25 dengan RAM 2GB serta memori internal 32GB. Redmi 9A menggunakan layar HD Plus yang ukurannya 6,53 inch dengan kecerahan sampai 400 nits. Ini smartphone mengusung desain dot drop display di bagian layarnya. Redmi 9A cuma punya satu buah kamera dengan sensor 13 megapiksel yang disertai dengan flash yang disusun secara vertikal. Baterai dari HP ini bisa dibilang badak untuk kelas entry level, yaitu sebesar 5000 mAh. Redmi 9A hadir dengan 3 varian warna, yaitu ada granite grey, peacock green, dan sky blue. Harga yang dipatok untuk ini HP di kisaran 1.250.000 untuk varian RAM 2GB, 32GB, dan 1.350.000 untuk varian RAM 3GB dan internal 32GB. Jadi beberapa hari yang lalu, Horizon Zero Dawn ini resmi rilis untuk platform PC, yang awalnya game ini cuma eksklusif di PS4 aja. Tapi sayangnya game ini kayaknya tidak sesuai dengan ekspektasi gamers, dikarenakan banyaknya bug dan masalah dari game portingan PS4 ini. Bahkan di Steam game ini cuma dapat review mixed aja, yang tentunya ini bukan hal yang baik buat game sekelas Horizon Zero Dawn yang sebelumnya udah dapat kesuksesan besar di platform PS4. Banyak dari gamer yang melaporkan terjadinya FPS drop, stuttering, bahkan ada yang sampai keluar sendiri dari gamenya tanpa sebab yang pasti. Tapi ini masalah udah diketahui oleh Guerrilla Games selaku developer, dan mereka berjanji untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi di portingan kali ini dan akan melakukan update ke depannya. So, gue harap Guerrilla Games bisa secepatnya merilis update-nya dan segera nge-fix problem-problem ada di game ini. Berita terakhir datang dari Epic Games yang bagi-bagi game gratisan nih. Jadi hari Kamis kemarin Epic Games ngadain gratisan, dan kali ini game yang bakal dapat giliran digratisin adalah Remnant from the Ashes dan juga The Alto Collection. Jadi kalau kalian nggak tahu, Remnant from the Ashes ini ceritanya tentang dunia yang dikuasai oleh makhluk dari dunia lain atau dari dimensi lain, dan kita sebagai player itu harus mengambil alih dunia kita dan membasmi monster-monster dari dunia lain tersebut. Sementara The Alto Collection ini merupakan game platformer yang ngambil tema snowboarding gitu, yang bakal memanjakan mata kita dengan grafis yang menurut gue cukup keren dan memukau juga. Remnant from the Ashes sama The Alto Collection bakal gratis dari tanggal 13 Agustus sampai tanggal 20 Agustus atau Kamis minggu depan. So, buat kalian yang mau klaim gamenya, kalian bisa klaim sekarang juga di Epic Games Store. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa bikin akunnya dulu dan langsung klaim gamenya sekarang juga. Itu dia berita-berita menarik yang terjadi selama 2 minggu ini. Dan sebelumnya gue mau minta maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian informasi ini. Dan gue bakal ngusahain sebaik mungkin agar segmen baru ini bisa lebih baik juga ke depannya. Lalu jangan lupa subscribe channel Himatredia dan follow Instagram Himatredia di @himatredia. Dan Instagram gue juga di @dionovan_r kalau lu mau. So, thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.